Zulfa Fitri dengan NIM 2248-1137. Saya akan memaparkan materi tentang nutraceutikal. Nutraceutikal menurut istilah yaitu mulai dikenal oleh Stephen De Valence, yaitu seorang pendiri dan ketua Foundation for Innovation in Medicine pada tahun 1980-an. Nutraceutikal adalah jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis seperti pencegahan dan pengobatan penyakit. Sejarah perkembangan nutraceutikal dimulai ketika pada tahun 1900-an pabrik tanaman menambahkan yaitu iodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti kemudian menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai penemuan baru di bidang fitokimia, zootkimia, tanaman non-nutritif yang memiliki khasiat perlindungan atau pencegahan penyakit di dalam makanan. Nutraceutikal di era post-genomic, genomik fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutikal dalam menjabarkan profil ekspresian gen secara global yang diindikasi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan gambaran mekanisme zat tersebut. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi kerja nutraceutikal dalam tubuh, yaitu variabilitas dosis yang dikonsumsi, faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Interaksi antara reseptor dengan ligan merupakan landasan utama dalam nutraceutikal. Makanan yang mengandung banyak zat dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan dalam buah dan sayuran. Fitokimia memiliki antioksidan cenderung berwarna terang karena mengandung kromosom. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna seperti tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan dan pemotongan sayuran dapat dilepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut air dan mudah terserap ke dalam minyak. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena perannya mengaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat lebih banyak dari beta-karoten, 10 kali lebih banyak dari kemampuan B-tokofenol. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali merah, dan paprika merah. Lutein adalah kantofik dan salah satu dari karotenoid di dalam sayuran yang berwarna hijau sebagai antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat sinar UV. Terapi dengan antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis produk bahan alam yang dapat digunakan sebagai nutraceutikal: produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi empiris. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan pangan yaitu jenis bahan pangan, kondisi. Klasifikasi bahan pangan yaitu bahan pangan mudah rusak, susu, ikan, telur, dan daging. Bahan pangan agar mudah rusak, buah-buahan dan sayuran. Bahan pangan tidak mudah rusak, sereal dan kacang-kacangan. Penyebab kerusakan: pertama, pertumbuhan mikroba, kedua, aktivitas enzim, ketiga, suhu dan udara, keempat, waktu penyimpanan. Jenis kerusakan yaitu kerusakan mikrobiologis, kerusakan fisik, kerusakan biologis, kerusakan mekanis. Tanda kerusakan yaitu perubahan tekstur, perubahan rasa, perubahan aroma. Pencegahan kerusakan bahan pangan. Cara untuk mencegah kerusakan pada makanan yaitu pertama, pengawatan suhu tinggi. Pengawatan dengan menggunakan suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisme dan mencegah kerusakan yang diakibatkan. Beberapa metode yang digunakan yaitu pemanasan, penggalengan, pengukusan. Kedua, pengawatan kimia. Pengawatan dengan menggunakan pengawatan kimia untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan. Bahan kimia yang digunakan asam benzoat, nitrit, asam sitrat. Ketiga, pemanasan, yaitu pengawatan dengan mengurangi kadar air untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur sehingga akan mengurangi kerusakan yang terjadi.